Kalau misalnya ini kan toko sendiri sudah buka sejak tahun berapa ya Kak, kalau kami boleh tahu? Bukannya dari merintisnya usaha itu 2016 ke 16 tahun itu Kak. Terus kalau saya kerjanya itu di sini 7 bulan atau 8 bulan lah. Baik, jadi menurut Kakak apa sih yang bikin brand ini bisa sukses sampai sekarang terus banyak cabangnya? Kalau dari sih ini dari Instagram promosi terus mencari tempat yang kayak gampang untuk dikenal. Strategis. Terus biasa target pembelinya itu siapa Kak? Apakah anak muda atau ibu-ibu? Kalau kebanyakan sih anak muda, biasa juga ada ibu-ibu atau bapak-bapak kan ada kayak kopi di sini. Oh iya. Jadi kalau misalnya Kak, bagaimana cara itu tetap jujur ke pembeli? Kalau misalnya ada bahan teh yang habis, apakah kita informasikan ke pembelinya atau bagaimana? Kak, pertama kan ditawarkan dulu menunya. Kalau misalnya habis ditanya, aku bilang Kak sudah sold out. Mungkin pembelinya pilih yang varian lain lagi Kak. Terus kalau misalnya Kak ada pelanggan tak yang komplain, bagaimana tanggapan tak? Bagaimana cara tak apa ya? Respon hal Ya respon tanggap itu. Mungkin kalau masalah komplain kayak rasa mungkin kayak semisal kemanisan kicok toh ditambahin yang kayak susunya Kak. Kalau misalnya mau butuh yang manis kayak ditambahin saja ulangnya atau dibikinkan ulang minumannya. Terus Kak, ini kan di mall ini kan banyak saingan toko yang sejenis ya Kak, toko minuman-minuman ini. Jadi rahasianya apa Kak supaya pelanggan ini tetap betah dan mau balik lagi ke nikmati ini Kak? Mungkin dengan cara memperbaiki ini Kak resep minuman dengan ukuran gelasnya juga. Terus di sini pembayarannya sudah pakai mesin kasir digital ya Kak dan kris. Jadi menurut Kakak sistem kayak begini tuh bisa membantu tidak biar kerjaan jadi lebih mudah dan teliti? Iya, membantu sekali Kak. Oke, jadi selama kerja di sini Kak, apa tantangan yang paling berat yang pernah Kakak rasakan? Misalnya pas lagi rame atau pas lagi tren pasar lagi berubah Kak? Lagi rame Kak, apalagi kalau ada event kayak konser gitu Kak. Terus menurut Kakak promo yang diposting di media sosial itu apakah berdampak besar buat narik pelanggan untuk datang ke menikmati ini Kak? Berdampak besar sih Kak untuk ini postingan di sosial media. Dan izin bertanya, jadi Kakak itu sudah berapa lama kerja di sini? Tokonya sendiri berdiri di sini sejak kapan Kak? Menurut Kakak apa yang bikin brand ini bisa sukses banyak yang kenal kita? Sosial media. Sosmed. Terus target pembelinya itu biasanya siapa Kak? Anak muda atau ibu-ibu? Kebanyakan Terus Kak, bagaimana cara supaya tetap jujur ke pembeli kalau misalnya ada bahan-bahannya yang sudah habis, apakah kita tanyakan ke pembelinya? Terus Kak, kalau misalnya itu ada pelanggan yang komplain, bagaimana cara tanggapi itu kalau komplainnya pelanggan? sesuai dengan SOP-nya. Toko sejenis ya Kak, rahasianya apa Kak biar agar pelanggan di sini tetap betah dan bisa balik lagi ke Markus ini Kak? Sesuai produksi Kak beda-beda. Kalau produk yang lain kan dia rasanya beda, di sini juga beda kualitas. Terus di sini pembayarannya sudah pakai mesin kasir digital dan kris Kak. Terus menurut Kakak sistem yang kayak begitu bisa membantu tidak biar kerjaan jadi lebih mudah dan teliti Kak? Iya, lebih mudah. Selama kerja di sini Kak, apa tantangan terbesar Kak yang pernah kita rasakan? Misalnya pas lagi ramai pembeli atau tren pasar yang berubah-ubah Kak? Lagi rame. Terus menurut Kakak promo di sosial media itu apakah berefek besar
dengan Ibu siapa? Ibu Rahma. Rahma. Baik Bu. Jadi menurut Ibu apa yang membuat brand ini atau toko ini bisa sukses dan mempunyai beberapa cabang seperti sekarang Bu? Dengan kita cari barang yang mutunya bagus tapi harga terjangkau. Iya. Apa lagi tadi? Oh ya. Terus target pembelinya ini biasa siapa Bu? Anak muda kah atau lebih ke ibu-ibu? Semuanya dari kalangan, maksudnya muda sama ibu-ibu, dari kalangan menengah ke atas. Oh baik. Terus kan di mall ini ada beberapa pesaing Bu yang menjual produk serupa. Terus menurut Ibu apa yang membuat pelanggan tetap memilih dan kembali ke butik ini Bu? Mutu barang bagus, terus karyawan harus ramah sama customer. Itu Ji. Oh Iya. Terus bagaimana cara Ibu di sini menjaga kejujuran kepada pelanggan dan jika ada keluhan atau produk yang tidak sesuai harapan, bagaimana Ibu menanggapinya? Kalau dia tidak sesuai dengan unya, biasanya disuruh, kalau dia tidak puas toh, dia disuruh ganti gitu dengan barang lain. Kalau misalnya sampai di rumahnya tidak puas, disuruh ganti. Oh Iya. Terus Disuruh tukar. pembayaran di sini apakah sudah memakai kris Bu? Ada kris, ada masih manual. Ya cash. Apakah sistem kris itu bisa membantu Bu di sini? Iya betul sekali membantu. Selama bekerja di sini Bu, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi atau misalnya saat toko ramai atau ketika tren pasar itu berubah Bu? Tantangannya itu pada saat apa namanya tadi Tren pasar. Iya, enggak, Ramai. bukan. Maksudnya kewalahan gitu. Oh iya, kalau enggak, ramai. kalau dari kewalahan pembeli anak-anak alhamdulillah bisa dia tangani. Cuma kalau itunya biasa kan sewanya di sini kan agak mahal. Oh, iya. Jadi kalau pengunjung kurang, itu tantangannya. Oh iya. Iya. Berarti kendalanya di Iya, modal kalau- Ibu, iya. bayar sewa. Iya. Oke, terus menurut Ibu apa makna berkah atau ketenangan dalam mencari rezeki waktu kerja di sini Bu selain dari sekedar hanya mendapatkan gaji? Menurut Ibu keberkahan dalam bekerja di sini itu apa? Kalau karena kan saya punya karyawan alhamdulillah sudah ada berapa tahun, alhamdulillah karena dia bertahan berarti dia dapat berkah dan ketenangannya. Ya, Oh, toh, karena karyawan sudah lama semua. Iya. Nggak ada yang karyawan baru. Oh. Dia suka di sini kerja. Oh iya. Nama siapa dulu Kak? Hendra. Oh baik Kak. Menurut Kakak apa yang membuat brand ini bisa sukses dan memiliki banyak cabang seperti sekarang? Untuk saat ini dia mungkin dari modelnya, bahannya juga memungkinkan dan modelnya itu juga dia mengikuti tren. Ya, kenapa bisa banyak cabangnya di mana-mana? Terus target pembelinya itu Kak biasanya siapa? Apakah ibu-ibu atau anak muda? Kalau target pembelinya itu kita nggak mandang siapa-siapa saja, yang jelas dia bisa belanja. Di mal ini kan Kak banyak yang jual juga sama-sama begitu. Jadi menurut Kakak apa yang membuat pelanggan itu tetap memilih dan ingin kembali ke outletnya? Karena salah satunya itu brand ini sudah terkenal, banyak yang cari. Jadi tanpa kita bagaimana dia pasti kembali. Jadi bagaimana cara tim kita di sini menjaga kejujuran kepada pelanggan? Kalau misalnya ada keluhan produknya yang tidak sesuai atau ada yang rusak? Oh, kalau ya itu ya kita harus tanggung jawab. Tanggung jawab seumpamanya ada yang barangnya tidak cocok atau bagaimana, dia customernya komplain, kita suruh datang ke store supaya kita bisa tukar barangnya atau bagaimana. Pembayaran di sini Kak bisa pakai QRIS, jadi itu menurut Tak sangat membantu. Sangat. Selama kerja Ki di sini tantangan terbesar yang dihadapi itu apa Kak? Tantangan saya itu yang hadapi customer yang cuma masuk belanja pegang-pegang saja nggak jelas.
Terus menurut kakak sendiri apa makna berkah atau ketenangan selama kita kerja di sini? Oh, ketenangannya itu karena apa ya? Salah satunya itu dari toko yang kita temani membuat kita betah di sini. Teman-teman. Iya, lingkungan kerjanya itu. Biarpun itu kayak seumpamanya gaji tinggi tapi lingkungan kerjanya itu toksis, sama saja bohong. Baik, mungkin itu saja. Setelah kami kunjungi dan mewawancarai, kita belajar banyak tentang kejujuran dan profesionalisme dalam bekerja, dan kesimpulannya adalah bisnis yang sukses yaitu bisnis yang bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.